Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan pada hari ini tanggal 19 November tahun 2023, Yom Rison. Ya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap salah dosa kami. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sahabat Kristus dimanapun berada, dalam kehidupan kita ini kita belajar untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu kita mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Ya, di dalam kehidupan kita ini banyak sekali hal-hal yang kita harus lakukan, banyak sekali hal-hal yang kita harus perbuat, dan kita belajar untuk melakukan segala sesuatu. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 105 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Ya. Ayat yang keempat, carilah Tuhan dan kekuatannya, cari wajahnya selalu. Jadi ada 4 ayat pada saat ini kita baca, ya, dan pada hari ini kita berbicara tentang bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, pertama kita belajar di dalam kehidupan kita belajar untuk bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Ketika ada orang yang menghina, puji Tuhan, haleluya, bersyukur. Ya. Dan di sini firman Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Ketika kita dihina, ketika kita difitnah, ketika kita dicaci maki, datang kepada Tuhan, berseru. Ya. Di sini kan serukanlah namanya. Datang kepada Tuhan. Datang sahabat Kristus yang ada dimanapun berada. Di dalam kehidupan kita ini, kita mau belajar untuk serukan nama Tuhan. Ketika kita belajar di dalam perjanjian lama, ya. Ketika kita lihat di Keluaran 3. Ya. Di situ diceritakan, ya, dalam kitab Keluaran, ya, tentang nama Tuhan. Kalau sahabat Kristus mau lihat, itu ada di dalam YouTube yang ada, ya, saya sudah sampaikan di sana mengenai nama Tuhan dalam perjanjian lama, dalam bahasa konteks, dalam bahasa Hebrew, bahasa Ibrani. Kita kembali kepada pembahasan firman Tuhan pada saat ini. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Hodu Elohim. Hodu Yod-He-Waw-He. Ya. Bersyukurlah kepada Yod-He-Waw-He. Bersyukurlah kepada Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita semua. Serukanlah namanya dan perkenalkanlah perbuatannya di antara segala bangsa. Jadi sahabat Kristus yang ada, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, ceritakanlah perbuatan-perbuatan Tuhan di seluruh bangsa. Ya, di antara bangsa-bangsa kita sampaikan perbuatan-perbuatan Tuhan. Artinya apa? Kita menjadi saksi-saksinya Tuhan.
Ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ceritakanlah apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ceritakanlah. Dan ayat 2 katakan, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Diulang lagi. Percakapanlah, ceritakanlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Khususnya apa? Di dalam kehidupan kita. Ya kan? Khususnya apa? Yang kita alami, kita ceritakan. Contoh, ya, pertolongan-pertolongan Tuhan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Gimana? Kita ceritakan. Wow, kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa berbuat ini. Ini semua karena Tuhan Yesus yang memberikan kita hikmat, sehingga kita bisa menjalankan tugas A, tugas B, tugas C yang Tuhan percayakan. Kita ceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Banyak sekali. Dan di sini dikatakan ayat 3, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka cita, biarlah bersuka. Ya, bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Gembira. Gembira. Haleluya. Sahabat Kristus yang ada dimanapun berada, firman Tuhan pada saat ini memberitakan kepada kita, memberitahukan kepada kita semua, tidak ada terkecuali, termasuk saya. Ya, termasuk saya harus menjadi saksi bagi banyak orang lain. Saya harus ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Saya harus bersaksi bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Saya harus bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dengan cara Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita yang ada, kita mau belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, untuk selalu bersyukur kepada Dia, karena Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Bermegahlah di dalam nama yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Haleluya, sahabat Kristus yang ada dimanapun berada. Pada hari ini, kalau kita bisa berhasil, kita berbangga karena Tuhan. Kalau kita bisa ada ini karena Tuhan. Kalau kita bisa menjalankan bisnis usaha yang ada, itu karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kemampuan kita. Bukan karena, oh saya ini. Ya. Oh saya karena saya semuanya itu. Oh tidak. Itu Tuhan yang berikan kepada kita. Tuhan memberikan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Mari cari Tuhan selama ia bisa ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Di sini dikatakan carilah Tuhan. Ya, kita disuruh cari Tuhan. Mengapa kita disuruh cari Tuhan? Kan? Di sini dia cari Tuhan dan kekuatannya, cari wajahnya selalu. Jadi cari Tuhan dan kekuatannya. Dan carilah wajahnya selalu. Jadi ada 3 hal. Cari Tuhan, kekuatan, dan wajahnya. Cari Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Namanya siapa? Kita tahu, kita harus cari. Namanya siapa Tuhan? Ketika di dalam bentuknya, dalam bentuk roh. Ya, Yod He Waw He. Adonai. Ya, dalam bentuk roh atau yang kita kenal yaitu Yahweh. Ya, dalam bentuk roh Yod He Waw He atau Yahweh. Ya, Bapa Yahweh yang bentuknya roh. Oke? Kita belajar pelan-pelan, sahabat Kristus. Ya.
Karena kita mau mencari Tuhan. Tuhan yang mana? Apa yang saya dapat, yang saya percayai, saya sampaikan. Bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dari mana dia disebut Tuhan? Ya kan? Itu yang kita harus pelajari. Dari mana Yesus disebut Tuhan? Yesus disebut Tuhan, atau kita katakan dia Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, kita harus tahu bahwa daftar Yahweh, perkataan Yahweh itu jadi manusia. Ya, perkataan Yahweh itu jadi manusia, atau perkataan Adonai itu jadi manusia. Ya, perkataan, karena firman Tuhan katakan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman adalah ucapan. Ucapan adalah ucapan siapa? Yod He Waw He. Jadi manusia. Dia menjadi manusia, bukan menjelma tetapi menjadi manusia. Dengan proses yang sesuai proses apa? Manusia. Dia harus dikandung, ya. Dia harus mengalami namanya ada di dalam perut. Dafar Elohim, firman ini harus ada di dalam perut. Ya. Sehingga dia keluar menjadi manusia. Kenapa Yesus disebut sebagai anak manusia? Karena dia dilahirkan dengan apa? Manusia. Karena dia dilahirkan dari manusia, sehingga disebut anak manusia. Tetapi awalnya adalah apa? Kejadian di dalam Yohanes 1 ayat 1. Kita berbicara tentang carilah Tuhan. Tuhan yang mana? Yesus adalah Tuhan. Ya. Dia dari daftar Elohim, perkataan Tuhan jadi manusia. Bentuknya seperti apa, isinya prosesnya seperti apa sudah ada tercatat dalam Alkitab. Ya, di dalam Yohanes, Lukas, Markus, Yohanes, ya. Kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes sudah ada di situ. Tinggal kita pelajari proses. Oh, begini. Ya, dikandung oleh Roh Kudus. Ya, firman datang kepada Maria melalui Roh Kudus. Roh Kudus hinggap kepada Maria. Jadi kita pelajari. Ini ntar lagi kita memperingati tentang kelahiran Yesus Kristus. Yom Holedet Yeshua HaMashiach. Kita peringati kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada bulan Desember. Kalau di Manado sudah ada yang memperingati tentang kelahiran Yesus Kristus pada bulan-bulan ini. Ya, jadi Yesus adalah Tuhan. Kita cari Tuhan yang mana? Yang namanya Yesus Kristus. Atau bahasa Hebrew katakan, bahasa Ibrani Yeshua HaMashiach. Bahasa Inggris katakan Jesus Christ. Kita cari Yesus Kristus. Kita cari ketika kita mendapatkan. Ingat, Yesus Kristus bukan tamu, tapi dia yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang menaungi kehidupan kita. Dia yang memberikan kita pengarahan. Dia memberikan kita kesanggupan. Dia memberikan kita hikmat. Dia memberikan kita segala sesuatu. Jadi ketika kita sudah tahu carilah Tuhan, ketika kita sudah tahu Tuhan yang mana, maka carilah kekuatannya.
firman Tuhan katakan, carilah kekuatannya. Carilah kekuatannya. Setelah kita mencari kekuatannya apa? Banyak sekali. Berbicara tentang power, berbicara tentang kekuatan, berbicara tentang otoritas ada di dalam tangan Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari kita mau datang kepada Tuhan. Buka hati. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Mari sahabat Kristus tetap setia kepada Tuhan. Tetap lakukan hal-hal yang baik. Ya, kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi. Ketika kita melihat peristiwa-peristiwa yang ada, kuatkan imanmu dan tetap berdoa. Buat di mana engkau tinggal. Ya, berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan berkati selalu, berikan keamanan selalu, dan berikan selalu damai sukacita dari Tuhan bagi bangsa Indonesia. Ya, khususnya juga bagi keluarga-keluarga kita masing-masing. Bisnis usaha diberkati. Berdoa supaya Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan pagari setiap keluarga, bisnis usaha yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Supaya kita selalu ada di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, nanti kita akan sambung lagi tentang kebenaran firman Tuhan ini. Ya, ini panjang kalau nanti kita akan melihat ya, ayat-ayat ini di dalam bahasa Hebrew supaya kita tahu dan supaya kita mengerti dan memahami bersama-sama. Karena kita belajar. Orang belajar itu dia harus step and step. Dia tidak langsung itu, tapi dia belajar. Dia dari TK, SD, SMP, SMA, ya kuliah. Ya kalau mau kuliah ada yang cuma sampai SMA langsung kerja. Pengalaman itu adalah guru terbesar. Ya, karena banyak ada begini saya belajar ya, sahabat Kristus, saya belajar untuk di IG, saya belajar semuanya, saya belajar bagaimana buat web, bagaimana buat ini, saya belajar sahabat Kristus. Karena selagi kita masih ada, kita belajar. Sampai kita belajar juga bahasa Ibrani, bahasa Yunani, kita belajar, yang penting belajar. Ya, belajar. Dan kita mau belajar lebih takut akan Tuhan, lebih taat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman. Berkati kami semua yang mendengarkan. Berkati setiap umat-umat Tuhan, berkati setiap hamba-hamba Tuhan pada hari ini beribadah kepadamu Tuhan. Engkau memberkati. Berkati setiap usaha pekerjaan daripada jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan. Berkati bisnis usaha, teristimewa keluarga mereka, anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan, dibuat berhasil selalu karena ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepadamu, berterima kasih. Dan kami tetap berdoa buat bangsa-bangsa yang ada. Kami memberkati setiap bangsa yang ada, apapun Tuhan, mau bangsa apapun, kami berkati bangsa Indonesia yang di mana kami berada. Kami memberkati bangsa Indonesia, kami memberkati bangsa negara tetangga Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei. Kami memberkati bangsa-bangsa yang lain juga, Rusia, Amerika, apapun Tuhan kami berkati. Kami berkati juga bangsa Filistin, kami memberkati bangsa Israel, sebab kasih-Mu nyata bagi seluruh bangsa-bangsa yang ada. Selamatkan bangsa-bangsa, berkati bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa dan kami tetap percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu kepada setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Terima kasih. Berkati keluarga kami, sanak famili kami, kakak adik kami dimanapun berada. Berkati hidup kami. Berkati orang yang memusuhi kami. Berkati setiap orang yang memfitnah kami, yang menceritakan hal-hal yang tidak baik.
Tuhan berkati, ampuni dan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan terimalah berkat, damai, sukacita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Oh, penyertaan perlindungan dari Roh Kudus menyertai, memberkati mulai hari ini sampai akhir hidup kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.